Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Farah Humainah. Saya dari kelas A. Di sini saya akan berceramah yang bertemakan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Ridwan, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan yang saya banggakan teman-temanku semua. Yang pertama-tama, di sini saya akan berceramah mengenai cinta tanah air. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam keadaan. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan cinta tanah air. Kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya mencintai tanah air atau tempat tinggal kita sendiri, tempat kita dilahirkan dan tumbuh sampai sekarang. Tapi faktanya banyak sekali orang Indonesia yang menjelek-jelekan negara kita sendiri, serta membanding-bandingkan dan mengagung-agungkan negara lain. Oleh karena itu, untuk membentuk orang-orang yang cinta tanah air, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengenal Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, negara yang berkeragaman budaya dan bahasa terbanyak di dunia. Negara dengan pulau-pulau terbanyak di dunia dan dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari savana, gunung, lautan, air terjun, dan berbagai tempat yang sangat luar biasa di Indonesia. Contohnya ada pula Gunung Bromo dan Raja Ampat kini telah menjadi tempat wisata sekelas internasional. Indonesia juga mempunyai peninggalan budaya yang sangat mengagumkan. Contohnya yaitu candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang belum disebut oleh saya. Adalah bukti bahwa peradaban di Indonesia sudah maju, serta merupakan peradaban dengan budaya tingkat tinggi. Dari segi sejarah pun, Indonesia memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Dari masa praaksara, Indonesia sangat berperan penting dalam mengungkapkan sejarah. Buktinya, berbagai fosil dan artefak manusia purba ditemukan di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu bukti sejarah bahwa peradaban di Indonesia sudah maju atau Indonesia itu mempunyai sejarah gitu yang benar-benar kuat. Dan udah ada bukti juga yang menguatkan Indonesia itu mempunyai sejarah yang sudah maju atau peradaban. Lalu pada masa kerajaan-kerajaan, sejarah Indonesia juga sangat berperan penting dalam perubahan di Asia. Pada masa lalu, orang-orang Indonesia adalah orang-orang hebat yang menguasai Asia Tenggara. Kekayaannya sangat berlimpah hingga menarik orang-orang dari Indonesia. Salah satunya yang saya pernah baca dan saya pernah dengar itu seperti rempah-rempah di Indonesia itu benar-benar sangat banyak. Makanya orang dari Eropa, dari benua Amerika itu pada berdatangan ke Indonesia ya karena Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat banyak, yang sangat diperebutkan oleh mereka-mereka itu. Dan sempat adanya penjajahan di Indonesia, yang saya ketahui juga itu mereka salah satunya memperebutkan
rempah-rempah itu selain memperebutkan tanah air kita, dan masih banyak yang lainnya. Negara kita adalah negara yang hebat. Apa itu tidak cukup untuk membuktikan atau membuat kita mencintainya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita sebagai warga yang mencintai negaranya tentu ingin membuat negara kita dianggap baik oleh negara-negara lain. Untuk itu, mencintai negara kita dengan ucapan tidaklah cukup. Kita harus melakukan dengan tindakan yang positif dan membanggakan. Nah, yang saya lihat untuk masa-masa sekarang, menurut saya itu cinta tanah air itu kurang ya. Ya seperti yang saya dengar saja, dan saya pernah melihat juga itu banyak orang Indonesia yang lebih suka tinggal di luar negeri. Alasannya ya karena di sana hidupnya lebih menjanjikan gitu. Gaji misalnya kayak gaji itu lebih besar, terus ya setimbang juga sih sama biaya hidup di sananya. Contohnya seperti di Jepang yang saya pernah dengar itu ya, saya suka nonton YouTube itu, kenapa mereka mau kerja di Jepang ya karena gaji mereka itu besar dan juga biaya hidupnya sangat-sangat tinggi. Nah, menurut saya dengan adanya mindset orang-orang zaman sekarang yang lebih suka tinggal di luar negeri ya karena lebih menjanjikan, itu sebenarnya ada baiknya juga dan ada tidak baiknya. Baiknya itu buat ke depan kitanya tuh gimana gitu, harus bisa memikirkan hidup kita tuh dibawa kemana nantinya. Nah, ya yang nggak baiknya itu menurut saya kalau misalkan kitanya lebih memilih tinggal di Indonesia itu ya, Indonesia kan mohon maaf masih negara berkembang. Nah, jadi mereka tuh kayak belum menjanjikan bahwa mereka tinggal di Indonesia itu bakal lebih sejahtera hidupnya. Ya, mungkin mereka lihat karena Indonesia masih negara berkembang, jadinya mereka memikirkan tidak bisa menjanjikan mereka hidup dengan sejahtera di Indonesia. Yang saya tangkap sih gitu, yang saya tonton juga gitu. Oleh karena itu, saya mengajak, yuk kita majukan negara kita dengan cara menunjukkan bahwa di Indonesia itu banyak kok orang-orang yang berprestasi. Cukup sekian ceramah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.